yaitu Bapak Jonggo AMD Akub. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Amel. Selamat pagi semuanya. Di pagi ini kita mengikuti acara pembekalan. Sebenarnya pembekalan ini harusnya kita adakan setelah melakukan sumpah profesi, tapi mengingat waktu yang kita tidak bisa lakukan, maka pada kali ini kita lakukan serentak ya. Kita adop semuanya supaya bisa mengikuti. Baik, untuk Bapak Ardian Prabowo, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih Pak Bayu. Saya bisa dikasih akses share screen. Ya, pertama-tama yang saya hormati Ketua Panitia beserta dengan tim, yang saya hormati undangan yang hadir, dan yang saya hormati calon anggota Perhimpunan Akupuntur Terapis Indonesia yang pada beberapa bulan yang lalu sudah melakukan sebuah profesi. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada tim penyelenggara karena bisa meluangkan waktunya untuk membuat kegiatan acara pembekalan anggota supaya tujuannya juga sama, yaitu menyelaraskan, menyamakan persepsi ketika nanti ada teman-teman anggota baru yang akan masuk ke dalam organisasi profesi HAKTI ini. Ya, mungkin perlu diberi penjelasan bahwa memang kalau kita lihat kondisi saat ini, calon anggota HAKTI ini tidak hanya akupuntur terapis yang fresh graduate, tetapi juga ada beberapa atau banyak juga yang merupakan akupuntur senior. Nah, mungkin di sini kita menyelaraskan saja dalam presentasi yang akan saya lakukan. Ini bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi saya hanya mengutarakan apa yang sudah menjadi program kami sejak berdirinya HAKTI ini. Nah, mungkin yang perlu diketahui juga bahwa ketika 2003-2006 ada lulusan pertama dari akupuntur terapis ini, memang kita sudah diminta untuk membuat satu organisasi profesi yang menaungi tenaga kesehatan. Dan kemudian oleh beberapa pendiri itu membuatlah organisasi profesi ini. Mungkin itu ialah awal atau introduksi yang pertama. Suara saya masih bisa terdengar, Pak Bayu? Bisa, jelas, Pak. Bagus jelas. Kalau merah, Pak. Jadi bisa ngelihat wajah Pak Ardian. Oh ya, sebentar Pak. Soalnya dari tadi ini saya itu error terus. Iya, Pak. Ya, ini sudah di share screen ini ya? Sudah, Pak. Ya, mungkin perkenalan dulu. Nama saya ialah Ardian Prabowo. Di sini saya diberi amanah ketika Munas tahun yang lalu itu diberikan amanah untuk menjadi ketua umum
Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Akupuntur Terapis Indonesia periode 2020-2025. Tentu saja amanah ini sangat besar untuk saya, sehingga saya akan berupaya keras untuk supaya memajukan bagaimana organisasi profesi hakim ini bisa lebih berkembang. Next. Ya, sebelum kita masuk pada intinya, kita mungkin intermezzo dulu. Apa sih profesi itu? Menurut The American College Dictionary, bahwa profesi itu ialah jabatan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik. Jadi kalau kita bilang keterampilan yang spesifik, ya satu kompetensi atau satu jurusan, ya udah, ya spesifik itu tidak bisa ke kanan ke kiri. Jadi kita lurus pada satu keterampilan. Next. Lanjut. Nah, suatu jabatan dapat termasuk kategori profesi apabila memenuhi setidaknya 5 syarat. Yang pertama yaitu ada body of theoretical knowledge yang disepakati bersama. Jadi dalam hal ini kalau kita berbicara akupuntur, ya udah berarti teknik akupuntur yang sudah kita sepakati bersama. Tentunya ini juga tidak hanya di Indonesia, mungkin di beberapa negara lain, bahkan di dunia pun juga sudah kita sepakati sama-sama. Kemudian yang kedua, komitmen untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam praktik secara otonom dan berkekuatan monopoli. Yang ketiga, adanya kode etik profesi sebagai instrumen untuk memonitor tingkat ketaatan anggotanya dan sistem sanksi yang perlu ditetapkan. Yang keempat, adanya organisasi profesi yang mengembangkan, menjaga, dan melindungi profesi. Serta yang kelima, sistem sertifikasi bagi individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menjalankan profesi tersebut. Next. Nah, organisasi profesi apa itu? Ya, organisasi profesi itu merupakan suatu kumpulan individu yang mempunyai karakteristik pekerjaan yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi profesi bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan etika. Jadi kalau kita bilang organisasi profesi itu tentu tidak bisa berjalan sendiri, tetapi kita perlu berjalan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kalau organisasi tenaga kesehatan ya bagaimana menciptakan kesejahteraan, membangun kesehatan yang baik untuk masyarakat Indonesia khususnya. Seperti itu. Next. Nah, ini menurut Profesor Dr. Azrul Aswar, itu ada 3 ciri organisasi. Umumnya, satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi. Dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama. Kemudian misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi. Yang ketiga, kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi, serta menetapkan kebijakan profesi. Nah, ini menurut Profesor Dr. Azrul Aswar, yang kemudian saat ini juga di Kementerian Kesehatan kita juga lagi menggodok atau kita menyempurnakan atau merevisi juga beberapa standar-standar yang memang sudah ada, tapi karena memang sudah lama, jadi selayaknya suatu standar profesi itu akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Ya, sehingga standar profesi yang kita punya mungkin ada yang belum ada juga yang memang sudah lama. Sehingga dari Kementerian Kesehatan juga mengupayakan, juga mewajibkan supaya teman-teman dari organisasi profesi mungkin tidak hanya di akupuntur saja, tapi juga organisasi profesi lain itu juga untuk mengevaluasi misalnya yang pernah ada. Next. Nah, manfaat organisasi profesi menurut Recon itu ada 4 hal, yaitu mengembangkan dan memajukan profesi,
kemudian menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi, kemudian menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi, kemudian memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Next. Nah, kalau kita masuk di organisasi profesi, karena HAPI ini merupakan organisasi profesi tenaga kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan, dalam hal ini di KTKI, yaitu Konsul Tenaga Kesehatan Indonesia. Nah, ini kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 bahwa organisasi profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi. Jadi, organisasi profesi tenaga kesehatan itu adalah suatu tempat atau wadah untuk berhimpun atau bersama-sama tenaga kesehatan yang kita mempunyai ilmu yang sama. Nah, pada pasal 50 disebutkan bahwa tenaga kesehatan harus membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan. Setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Jadi kalau sudah ada bunyi akupuntur, nah berarti ya organisasi profesi ya cuma satu, yaitu HAPI dalam hal ini, karena HAPI sudah ada di dalamnya. Kemudian pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita dari HAPI sudah melakukan semua ketentuan-ketentuan tersebut. Next. Nah, ini dalam dalam Kementerian Kesehatan kita lihat ada beberapa organisasi profesi dari IDI, dari PPNI, dan beberapa organisasi profesi lain, termasuk dalam hal ini ada Perhimpunan Akupuntur Terapis Indonesia. Next. Nah, sekarang kita masuk. Apa sih HAPI itu atau Perhimpunan Akupuntur Terapis Indonesia? Yaitu kalau kita mengacu pada undang-undang tadi bahwa HAPI itu merupakan satu organisasi profesi di bawah Konsul Tenaga Kesehatan Indonesia yang menaungi lulusan bidang akupuntur minimal diploma 3. Jadi bidang akupuntur minimal diploma 3. Baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri itu akan bisa kita masukkan menjadi anggota dari HAPI. Tetapi akan melewati beberapa, kalau dari luar negeri itu akan melalui beberapa mekanisme. Salah satunya yaitu untuk matrikulasi seperti itu. Jadi untuk menyamakan persepsi antara keilmuan dari luar dengan keilmuan di dalam negeri itu harus kita sesuaikan. Kalau di dalam negeri itu kan ada asosiasi pendidikannya, nah, itu nanti juga akan kita berkolaborasi. Seperti itu. Nah, ini kenapa kalau minimal diploma 3 ini sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan bahwa yang disebut dengan tenaga kesehatan itu ialah minimal diploma 3. Next. Nah, ini dari pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 itu ada beberapa macam tenaga kesehatan. Itu ada sekitar 12 dan yang terakhir yaitu tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Itu jika memang ada tenaga kesehatan yang memang tidak masuk di dalam 12 kelompok ini. Next. Ya, di mana sih akupuntur? Nah, kalau menurut Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 tahun 2014 pada pasal 9 ayat 10 disebutkan bahwa jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I terdiri atas fisioterapis, teknik okupasi, terapi wicara, dan akupuntur. Nah, ini kalau kita masih bertanya-tanya akupuntur masuk di mana, ya tentu saja secara undang-undang akupuntur itu masuk pada jenis kelompok terapian fisik. Nah, ini yang dimana HAPI ada di sini, yaitu kita perjuangan kita supaya kita bisa memang benar-benar berjuang di ranah yang sudah diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kesehatan.
Next. Nah, sekarang kita bicara tentang sejarah berdirinya Perhimpunan Akuntan Terapis Indonesia. Nah, awalnya itu pada 13 November 2007, jadi setelah ada lulusan yang kedua, dari Akademi Akupuntur Surabaya, karena Akademi Akupuntur Surabaya ini merupakan cikal bakalnya tenaga kesehatan akupuntur terapis. Itu dibentuklah yang namanya Himpunan Ahli Akupuntur Indonesia atau HAAI. Nah, di sana terdapat dewan pendiri, yaitu ada Pak Lukitono, kemudian ada Bapak Sumantri, ada Pak Niko Rinto Wahyudi yang merupakan ketua umum sebelumnya 2015-2020, kemudian ada Pak Samsul Hadi, ada Bu Megawati Wijaya, dan ada Pak Bayu Aji Prajono yang saat ini jadi moderator. Nah, ini merupakan pendiri-pendiri yang awalnya HAKTI itu terbentuk, tapi bukan HAKTI, awalnya itu HAAI. Next. Nah, kemudian pada tahun 2009 itu ada perubahan ada perubahan akte notaris sampai tanggal 4 Juni 2010 itu dirubahlah untuk pendirinya dan juga namanya, yaitu Himpunan Akupuntur Terapis Indonesia. Kemudian dalam pendirinya ada Profesor Dr. Kusnadi Saputra, ada Dr. Eko Sulianto, ada Dr. Agustin, ada Dr. Sulis Setiawati, ada Dr. Thomas Cahyono Sutrisno, ada Bapak Dr. Dewan Didik Budianto, kemudian ada Pak Bayu dan ada Bu Megawati. Next. Nah, kemudian ketika kita mengajukan kepada Kemenkumham, ternyata ada saran dari Kemenkumham itu untuk merubah kata himpunan itu menjadi perhimpunan, sehingga akhirnya dituangkanlah di dalam SK Kemenkumham nomor AHU 145 AH 0106 itu pada tahun 2010, sehingga kepanjangan dari HAKTI ini menjadi Perhimpunan Akupuntur Terapis Indonesia. Nah, ini mungkin silsilah yang kita harus tahu ya, bahwa awalnya kita itu bukan banyak yang masih bilang itu himpunan, padahal sebetulnya bukan, tetapi memang sudah ada perubahannya itu dari Kemenkumham itu kita untuk mengganti nama himpunan menjadi perhimpunan. Awalnya juga kita bukan HAKTI tetapi HAAI. Ini seperti itu awalnya. Nah, next. Nah, ini Munas atau Rapat Umum Anggota HAKTI pertama kali itu dilakukan pada tahun 2015, yaitu tepatnya pada tanggal 28 Februari, di mana kita lihat di gambar itu ada Pak Purwanto, ada Mas Bayu itu yang di tengah itu, yang ganteng. Kemudian ada Pak Janiko Rinto Wahyudi. Pada pemilihan ketua umum itu, Munas pertama itu terpilihlah Bapak Janiko Rinto Wahyudi sebagai ketua umum DPP HAKTI pada tahun 2015, pada periode 2015-2020. Nah, prinsip internal dari organisasi HAKTI ini ya tentunya dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua anggota HAKTI. Jadi nggak ada yang namanya HAKTI itu mementingkan diri sendiri atau HAKTI itu hanya untuk beberapa segelintir orang, enggak. Tentunya HAKTI itu untuk kita semua, untuk anggota HAKTI. Semua yang dapat dari kita ya oleh kita, ya untuk kita semua, seperti itu. Kesejahteraan kita semua anggota HAKTI. Ya kalau sampai saat ini saya dibilang saya bisa sampai sejauh ini, saya bisa sampai praktis sejauh ini, ya mungkin ini semua juga berkat dorongan dari
organisasi profesi Hakti ini. Ya, insya Allah nantinya juga teman-teman semua juga akan mendapatkan hak yang sama seperti yang apa yang didapatkan oleh saya. Next. Nah, ini susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Akupuntur Terapis Indonesia pada periode 2015 pada 2020. Itu setelah Munas ditetapkan Pak Jatmiko Rintawayudi sebagai ketua, kemudian menetapkan wakil ketuanya itu Mas Wiwit Arif Hidayat, kemudian sekretarisnya ada Ibu Kurnia Eka Putri, ada Bu Ikan Nuriana, kemudian bendaranya ada Bu Risna Widowati, kemudian ada Ibu Apriliana Dwi Kusuma Wardani. Nah, tapi perjalanan 5 tahun tidak mulus begitu saja, tapi ada beberapa perubahan-perubahan tentunya pada kepengurusan dari DPP periode 2015 sampai 2020. Next. Nah, hingga pada Desember tahun 2020 itu kita adakan Munas, dan alhamdulillah saya diberikan amanah terpilih untuk menjadi ketua. Kemudian saya membuat struktur organisasi di mana ada wakil ketua ada Mas Rehan Wijaya Kusuma, kemudian sekretarisnya ada Mbak Ivon Jonathan, kemudian sekretaris duanya ada Ibu Koirunisa Meila Putri, dan bendaranya ada Mbak Silvi Baga Begonia. Nah, untuk sekretariatan juga yang dulu awalnya di Surakarta, kemudian karena kepengurusan kita baru, akhirnya kita pindahkan sekretariatan di Geraha Mokhtar Wijaya Kusuma Akupuntur di Jalan Adiaksa Raya Blok L nomor 12A Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan. Teman-teman kalau ke sana nanti bisa janjian ketemuan sama di sana ada Mas Rehan. Nah, ini website Hakti www.hakti.org. Teman-teman bisa buka untuk banyak. Di sana kita bisa lihat nanti ada kebijakan-kebijakan dari organisasi profesi, kemudian ada peraturan-peraturan akupuntur yang juga memang nanti dibutuhkan untuk sosialisasi ke dinas kabupaten. Nah, itu di sana ada dan kita bisa langsung mendownload sendiri. Kemudian jika ada teman-teman yang akan email ke DPP, ya ini bisa langsung melakukan email ke email kita dpp.hakti.gmail.com. Kemudian kalau di sosial media saat ini kita baru ada Instagram @dpp_hakti. Nah, ini teman-teman yang punya Instagram bisa di follow supaya mengetahui jika memang ada informasi-informasi terbaru yang mungkin terskip atau tidak diketahui, kemudian karena mungkin suka buka-buka Instagram, oh ada Instagramnya Hakti, nah itu mungkin banyak tahu. Nah, ini dalam waktu dekat juga kita akan mengupayakan, sebenarnya kita sudah punya Facebook, tetapi Facebooknya masih belum aktif. Kemudian kita juga mungkin akan membuat YouTube-nya DPP Hakti dalam waktu dekat ini dan beberapa akun sosial media lain, karena kita saat ini dibentuk memang untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Pak di follow ya, apalagi yang teman-teman ini. Next. Nah, ini jadi di sekretariatan itu sebetulnya tidak hanya DPP itu tidak hanya pada struktur inti, tetapi kita juga ada beberapa teman-teman bidang, di mana ada bidang pengawasan, itu ketuanya itu ada Mas Gofur, kemudian ada bidang hukum dan advokasi itu ketuanya Mas Wahyudi, kemudian pada bidang pendidikan dan pengembangan akupuntur itu ada Mas Taufan, ketua umumnya, kemudian ada bidang pengabdian masyarakat, kemudian bidang organisasi dan kesejahteraan anggota ini ada Mas Firman, ketuanya, dan ada bidang hubungan masyarakat, informasi dan IT. Jadi kita ada 6 bidang yang membantu struktur inti, dan juga ada beberapa teman-teman yang ada di DPD.
Nah, yang jadi DPD saat ini sudah ada 9 DPD, yaitu DKI Jakarta, kemudian ada DKI Jakarta Timur, Jawa Timur, maaf, ada DKI Jakarta, Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian ada Bali, Bengkulu, Lampung, dan Kalimantan. Ini beberapa ada pengajuan. Kemarin itu ada DPD Banten yang ini sedang lagi akan menyusun kepengurusannya. Kemudian ada DPD Kalimantan yang mungkin akan terpecah. Dan kemudian ada usulan baru itu DPD Sumatera. Nah, ini mungkin teman-teman saya informasikan lagi jika memang ada teman-teman anggota ini yang di daerahnya ini perlu untuk dibentuk DPD, atau kalau ada di cabang atau kabupaten ini sudah ada minimal 3 orang. Kenapa? Karena dari struktur organisasi itu minimal harus ada ketua, bendahara, dan sekretaris. Itu silahkan bisa membentuk DPC atau DPD. Kenapa? Tentunya DPD dan DPC ini mempunyai otonomi yang sangat spesial. Karena apa? Salah satu untuk memberikan rekomendasi, salah satu untuk menentukan arah kebijakan di kabupaten, kota, atau provinsi, itu merupakan wewenang dari DPD dan DPC. Itu mempunyai otonomi yang khusus. Dia mempunyai hak prerogatif di dalam kepengurusannya, di dalam daerahnya, sehingga bisa menentukan, oh siapa sih yang kalau memang tentunya bersama dengan pemerintah juga nanti akan bisa menentukan arah kebijakan di dalam provinsi dan kabupaten. Nah, sehingga saya selalu memberikan arahan kepada teman-teman di DPD dan teman-teman yang ada di DPC untuk segera, oh jika memang sudah ada 3 di daerahnya, silakan membentuk. Karena kalau di DPP itu kan tidak bisa menjangkau semua yang ada di daerah. DPP itu hanya tingkat perjuangannya itu hanya di tingkat atas Kementerian Kesehatan. Nah, tetapi kalau kita masuk ke DPD atau kita masuk di daerah atau di provinsi atau di kabupaten atau kota, kita tidak bisa masuk sampai ke sana karena di sana juga sudah mempunyai kekuasaan yang terpisah. Jadi saya harapkan juga nanti ketika teman-teman kurang lebih ada 208 anggota yang baru yang akan masuk, jika memang nanti sudah bisa membentuk, silahkan nanti bisa menghubungi DPD yang ada di sini, kemudian bisa mengusulkan untuk pembentukan DPD atau DPC yang baru. Nah, ini ada nomor kontaknya, bisa di screenshot, bisa disimpan, nanti kalau ada apa bisa langsung menghubungi nomor tersebut. Next. Nah, jika kita bilang organisasi profesi tentunya ada visi. Apa sih visi dari Perhimpunan Akupuntur Terapis Indonesia 2020 sampai 2025? Yaitu menjadikan organisasi profesi Perhimpunan Akupuntur Terapis Indonesia ini yang berintegritas, kemudian adaptif dengan perkembangan zaman, dan menjadikan akupuntur terapis yang profesional, tangguh, dan budaya saing tinggi. Sebenarnya kalau kita bilang organisasi profesi itu juga sebetulnya sama seperti makhluk hidup ya. Dia mempunyai fase dari fase lahir, fase berkembang, bahkan sampai fase mungkin habis atau mungkin meninggal. Nah, bagaimana kita berkembang? Tentunya kita harus adaptif dengan perkembangan zaman. Kita harus bisa melihat situasi saat ini bagaimana. Mungkin kita bisa memakai beberapa sistem pada masa lalu, tapi kita juga harus bisa menerapkan, kita juga harus bisa berkembang, kita juga harus bisa adaptif, kita harus bisa dengan menyesuaikan dengan perkembangannya saat ini. Seperti itu. Nah, yang mungkin kita akan banyak meminta pertimbangan-pertimbangan atau masukan-masukan juga dari anggota. Oleh karena itu juga makanya kenapa harus terbentuk DPC dan DPD, karena DPC dan DPD itu nantinya juga akan mewakili
anggota-anggota yang lain untuk melakukan rapat, untuk memberikan masukan aspirasinya kepada DPP supaya kita bisa membuat surat edaran atau surat ketetapan yang akan disepakati bersama. Next. Kalau kita ada visi, bagaimana kita bisa menjalankan visi tersebut? Ya pasti ada misinya. Jadi kalau misinya yaitu yang pertama itu meningkatkan peran HAKI dalam mutu pendidikan akupuntur. Karena zaman itu selalu berkembang, ilmu itu selalu berkembang. Nah, bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan akupuntur? Tentu HAKI bersama dengan asosiasi pendidikan akupuntur itu juga akan selalu bersinergi untuk bagaimana meningkatkan pendidikan akupuntur di Indonesia. Juga mungkin kita pasti akan menggandeng beberapa organisasi profesi akupuntur yang sebelumnya memang sudah ada, itu bagaimana kita bisa menyelaraskan, bagaimana kita bisa menyeimbangkan supaya nantinya akupuntur di Indonesia itu benar-benar bisa satu tujuan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia khususnya. Kemudian yang kedua yaitu mendorong terbentuknya kepengurusan HAKI di daerah-daerah. Seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana DPD dan DPC itu mempunyai kekuasaan khusus atau otonomi khusus untuk karena yang tahu di daerah itu merupakan DPD dan DPC. Jadi kita harus mendorong terbentuknya kepengurusan HAKI karena semakin banyak DPD, semakin banyak DPD itu kita akan semakin kuat. Kemudian aktif berpartisipasi dan mengawal perumusan kebijakan bidang kesehatan untuk kepentingan organisasi, ini sudah kita lakukan. Kemudian yang keempat, mewujudkan pemanfaatan akupuntur di fasilitas pelayanan kesehatan secara nasional. Nah, ini kita juga lagi memperjuangkan supaya SOP-nya ini sudah ada. Kemudian menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan institusi kesehatan dari pemerintah dan swasta maupun dengan organisasi profesi kesehatan lainnya. Nah, ini kenapa sebetulnya DPD ini juga harus ada karena di level provinsi maupun di level kabupaten ini juga ada organisasi profesi lain. Tidak bisa kalau kita kolaborasi ini hanya ngomong satu orang, hanya ngomong perorangan, tidak bisa. Jadi kita harus kolaborasinya itu antar profesi, antar organisasi profesi. Nah ini supaya terbentuknya kerjasama. Kemudian meningkatkan inovasi pelayanan akupuntur. Kemudian yang ketujuh ini meningkatkan nilai-nilai tanggung jawab, sportivitas dan kecintaan terhadap profesi. Dan yang ke-8 ini peningkatan pembinaan terhadap anggota berkaitan dengan peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan aspek hukum. Jadi kita berupaya supaya anggota-anggota kita ini tidak terkena masalah hukum, karena yang kita tahu juga memang kita hidup di negara hukum, di mana kita harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi bagaimana organisasi profesional itu juga akan berperan untuk membantu teman-teman supaya kita berada di jalur yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Next. Nah ini peran organisasi profesi HAKI saat ini itu sebagai pembina, pengemban, dan pengawas terhadap mutu pendidikan, terhadap pelayanan, terhadap teknologi, dan pengawas kebijakan akupuntur di Indonesia. Next. Next lagi. Nah ini kalau kita berbicara tentang kebijakan akupuntur di Indonesia, jadi kalau kita bilang bagaimana sih pengajuannya, ya pengajuannya seperti ini. Jadi organisasi profesi ini itu mengajukan satu usulan draft, kemudian masuk ke Badan PPSDM, dari Badan PPSDM itu nanti digodok. Biasanya saat ini kita ada pada KTKI, konsultan kesehatan. Nah setelah pada konsultan kesehatan itu selesai, ya kan akan masuk ke biro hukum. Dari biro hukum nanti selesai digodok, selesai distandarkan, dicek, kemudian akan masuk ke Sekjen Depkes, kemudian akan ditandatangani oleh Dinas Kesehatan. Next.
Nah, ini yang kemarin kita lakukan pada tahun 2019 sampai 2021 untuk membuat satu standar kompetensi. Itu kita sampai 3 tahun membuat. Itu kita dari mengumpulkan data, kemudian kita mengidentifikasi kompetensi, kemudian kita mengisi standar kompetensi, kita membahas standar kompetensi, kemudian finalisasi, penetapan pengesahan. Nah, yang terakhir ini monitoring dan evaluasi yang akan kita nanti lakukan sampai 5 tahun ke depan. Apa sih standar kompetensi ini yang harus kita rubah atau harusnya kita tambahi? Karena standar kompetensi ini ialah standar minimal dari kita sebagai tenaga kesehatan akupuntur itu untuk melakukan praktik, kemudian kalau untuk pendidikan itu untuk membuat kurikulum. Nah, ini semuanya ada pada kompetensi. Next. Nah, ini kalau untuk pelayanan itu tentu saja kita juga mengacu pada undang-undang, karena undang-undang tenaga kesehatan ini mengatur semuanya, yaitu dalamnya terdapat organisasi profesi bersama pemerintah daerah. Dalam hal ini ialah gubernur, bupati, dan wali kota atau perangkat daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan itu membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi dan pelaksanaan registrasi tenaga kesehatan. Ini kenapa organisasi profesi kesehatan harus ada? Salah satunya ya bagaimana organisasi profesi ini bersama dengan pemerintah dan pemerintah daerah itu untuk membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan supaya intinya pada terakhir itu ialah safety patient. Jadi keselamatan dari warga negara Indonesia yang ingin melakukan terapi akupuntur. Next. Nah, sekarang kita masuk, kalau tadi itu ada bahas tentang STR dan SIP. Nah, ini yang wajib diketahui oleh tenaga kesehatan bahwa setiap tenaga kesehatan yang berpraktik itu harus mempunyai STR dan SIP. Next. Apa sih STR itu? Nah, STR itu kepanjangannya ialah surat tanda registrasi. Nah, di mana dijelaskan bahwa STR itu adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Next. Nah, ini yang kemarin sempat jadi perdebatan karena pada tahun 2021 itu mempunyai mekanisme yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu uji kompetensi itu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan bersama organisasi profesi, tetapi di peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ternyata yang harus melakukan uji kompetensi itu ialah Kemendikbud atau Kemendikbud. Nah, akhirnya dibuatlah kemudian ada aturan juga bahwa untuk tenaga kesehatan itu sudah diberlakukan exit exam. Exit exam itu bagaimana? Jadi sebelum teman-teman ini lulus, ya kan, harus mengikuti uji kompetensi. Di mana uji kompetensi ini merupakan suatu syarat kelulusan untuk teman-teman ini mendapatkan ijazah. Berbeda dengan sebelumnya, kalau sebelumnya itu lulus dulu baru ujian. Nah, kalau sekarang itu harus ujian dulu, uji kompetensi dulu, baru bisa lulus. Nah, ini memang semua dipersyaratkan di undang-undang. Nantinya juga semua tenaga kesehatan juga akan melalui fase yang seperti ini. Lanjut. Ini digedein deh, tolong digedein nih. Kenapa salah pencet? Nah, ini sudah ada semua. Gitu aja. Nanti sudah mendapatkan sertifikat kompetensi, sudah mendapat ijazah, maka teman-teman bisa apply ke STR online karena semuanya persyaratannya itu lewat online semuanya. Kalau persyaratannya kurang lebihnya ini harus ada
ijazah pendidikan, harus ada sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, kemudian mempunyai keterangan sehat, kemudian punya sumpah atau janji profesi, kemudian ada surat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Ini yang kalau teman-teman belum ada, ya belum punya, berarti belum bisa untuk mendaftar STR, mendapatkan STR. Tapi jika sudah ada, ya nanti bisa langsung masuk ke websitenya KPKI, nanti bisa langsung masuk ke aplikasi eSTR. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Rinto bagi narasumber. Next, Mbak. Nah, masa berlaku STR itu ialah 5 tahun. Nah, jadi di STR itu nanti ada tulisan ini berlaku sampai tahun berapa. Itu masa berlakunya itu 5 tahun. Next. Nomor antrian Habis masa berlakunya dimohon ke konser. Ya, lanjut. Lanjut, Mbak. Next. Nah, bagaimana jika STR ini masa berlakunya itu sudah habis? Nah, tentunya ada mekanisme yang sudah diberikan oleh pada waktu itu ada MTKI, sebelum bentuknya KPKI itu ada Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, sesuai dengan undang-undang sudah menetapkan bahwa harus melengkapi namanya SKP, yaitu Satuan Kredit Profesi. Nah, dalam suatu rapat ditentukan bahwa untuk HAKBI itu harus mendapatkan 25 SKP dalam waktu 5 tahun. Ada beberapa organisasi yang menetapkan 30, ada yang 50. Nah, ini berbeda-beda. Tetapi dari HAKBI itu kita ambil 25 SKP, karena itu ya batas minimalnya. Karena dianggap kalau 5 tahun dari anggota itu harus bisa mendapatkan 5 SKP. Susah atau tidak? Atau bagaimana cara mendapatkan SKP? Next. Next lagi. Nah, cara mendapatkan SKP itu bisa melakukan pendidikan, itu bisa ada pendidikan yang sejalur maupun yang tidak sejalur. Dalam hari ini kita kalau pendidikannya sejalur itu kita bisa upgrade kalau dari diploma 3 kemudian ke diploma 4 atau ke sarjana terapan, kalau sekarang namanya sarjana terapan ya. Sarjana terapan itu upgrade itu juga bisa mendapatkan SKP. Kemudian mengikuti seminar dan pelatihan baik sebagai peserta, panitia maupun narasumber itu juga bisa mendapatkan SKP. Itu untuk pendidikan untuk yang pertama. Yang kedua untuk profesional, yaitu pelaksana pelayanan akupuntur, kemudian sebagai dosen, kemudian untuk sebagai pengajian makalah, membuat penelitian. Nah, itu juga bisa mendapatkan SKP. Nah, tentunya ada nanti mekanismenya juga. Kemudian yang ketiga yaitu pengabdian masyarakat, yaitu sebagai penyuluh dan membuat bakti sosial. Itu jika memang nanti ada yang mau membuat bakti sosial dan mau mendapatkan SKP HAKBI, itu bisa nanti mengajukan ke DPC, ke DPD maupun ke DPP. Kemudian pengabdian profesi ini baik sebagai pengurus DPP, pengurus DPD, DPC itu dan anggota HAKBI itu juga nanti bisa mendapatkan SKP. Enggak susah, insya Allah kita tidak akan menyusahkan anggota. Tapi tujuan dari akreditasi ini kan juga bagaimana supaya anggota ini bisa menyesuaikan keadaan sebagai tingkat evaluasi dari DPC, DPD, dan DPP itu untuk mengeluarkan surat rekomendasi perpanjangan STR. Jadi kita harus tahu, karena banyak juga kejadian yang STR-nya
habis karena beberapa sudah tidak aktif, STR-nya aktif, STR-nya sudah habis, keilmuannya lupa. Nah, ini yang kita tidak tahu. Makanya bagaimana kita tahu? Ya bagaimana harus kita melakukan evaluasi, salah satunya yaitu 25 SKP ini. Bentar ya. 25 SKP. Nah, setelah masuk ke STR, kita masuk ke SIP. Apa sih SIP itu? Kalau mungkin dulu teman-teman banyak yang tahu, SIP itu ialah surat izin praktik. Mungkin banyak teman-teman yang sudah yang praktisi akupuntur senior ini sudah punya surat izin praktik, tetapi habis. Nah, itu karena tidak bisa, karena ada beberapa peraturan, akhirnya harus mengikuti peraturan yang berlaku. Akhirnya yang mungkin dulu dari STPT, kemudian sekarang nanti akan berubah menjadi SIP-AT. Jadi kalau kita bilang surat izin praktik itu yaitu bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota kepada tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. Next. Nah, masa berlaku SIP ini sesuai dengan masa berlakunya STR. Jadi kalau biasanya masa berlakunya STR itu sesuai dengan ulang tahun atau anggota itu ulang tahunnya tanggal 1 Januari. Ya nanti STR dapatnya ya mulainya 1 Januari sampai 5 tahun ke depan. Nah, ini sesuai dengan STR-nya juga. Jadi SIP, STR itu semua masa berlakunya itu bersamaan. Samaan dengan Kemudian, ulang tahun, pada bersim, Pak. SIP ini diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota atas rekomendasi kewenangan yang berwenang di kabupaten atau kota tempat tenaga kesehatan menjalankan praktiknya. Jadi yang bisa memberikan Dinas Kesehatan kabupaten atau kota yang berhak untuk memberikan SIP. Next. Syarat-syarat SIP. Tentunya kalau kita mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tahun 34 tahun 2000, nomor 34 tahun 2018, SIP atau surat izin praktek akupuntur terapis yang selanjutnya disingkat dengan SIPAT, ini adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek keprofesian akupuntur terapis. Untuk memperoleh SIPAT itu harus mengajukan permohonan. Ada beberapa, yaitu fotokopi ijazah, fotokopi STR, kemudian ada surat keterangan dari dokter yang memiliki surat izin praktik, kemudian ada surat pernyataan memiliki tempat praktik, kemudian ada pas foto, ada rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Nah, yang nomor 6 ini kita garis bawahi, jadi ada rekomendasi dari Kepala Dinas. Biasanya memang saat ini banyak sekali penerbitan dari SIP ini tidak langsung dari Dinas Kesehatan, tetapi pada perizinan terpadu. Nah, ada beda-beda, mungkin kalau di Jakarta ada dari Cek Evo, atau ada kalau di Jawa Timur ada P2T, perizinan terpadu. Nah, itu kita menyesuaikan saja. Nah, tentunya ini yang kemarin itu jadi pembahasan bahwa kok di SIP-AT kok belum bisa keluar di beberapa tempat, di beberapa daerah, kabupaten atau kota. Nah, tentu saja tentunya untuk bisa keluar SIP-AT itu harus ada pengajuan dulu. Pengajuan dari siapa? Yaitu dari anggota. Nah, kalau tidak ada bagaimana? Ya otomatis inilah yang saya bilang, kebijakan dari organisasi profesi yang ada di daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten atau kota, untuk bersinergi dengan dinas kabupaten dengan perizinan itu untuk menyelaraskan peraturan yang berlaku. Jadi kita harus datang, kita harus istilahnya kita harus bilang ini sudah ada anggota kita
supaya ini bisa diterbitkan apa namanya SIPAT. Jangan kemudian karena kita kalau kita flashback, memang akupuntur itu awalnya masih banyak yang mengetahui bahwa itu masih masuk dalam ranah tradisional, sehingga akhirnya banyak dari anggota dari HAPI itu yang akhirnya diarahkan untuk masuk ke membuat surat izin praktek tenaga kesehatan tradisional SIPTKT. Nah, sebetulnya ini sudah tidak sesuai dengan jalur kita, ini sudah tidak sesuai dengan ranah kita. Nah, sehingga memang kalau ada kebutuhan mendesak yang seperti itu, oke, tidak ada masalah. Tetapi kita sebagai anggota, kita sebagai mungkin DPD dan DPC bagian dari sana, itu juga harus bisa bagaimana mengupayakan supaya SIPAT ini juga bisa keluar. Nah, kalau kita hanya diam saja, tentu saja dari pihak kabupaten atau kota juga tidak mungkin tahu. Ini kita dari DPP juga butuh teman-teman dari anggota, dari DPC, dari DPD untuk membantu supaya SIPAT ini terbit di daerah kabupaten atau kota. Karena ya intinya kita juga harus melakukan sosialisasi kepada dinas-dinas yang memang berkaitan dengan hal ini. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu rekomendasi dari organisasi profesi. Jadi organisasi profesi ini berhak untuk mengeluarkan surat rekomendasi, di mana surat rekomendasi ini kalau tidak ada dari DPD dan DPC ya tentu saja tidak akan bisa keluar surat izin praktek akupuntur terapis. Ini yang saya bilang bahwa DPC dan DPD ini mempunyai otoritas untuk mengeluarkan hal itu. Next. Nah, bagaimana jika ada tenaga kesehatan yang praktik tanpa STR dan SIP? Next. Nah, tentunya kalau menurut undang-undang itu pada pasal 85 dan pasal 86, pada pasal 85 itu disebutkan kalau praktik tanpa STR ya dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta. Di pasal 86 kalau nggak punya SIP ya dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta. Next. Nah, tujuannya apa sih? Ya tentunya tujuannya bagaimana kita bisa safety patient, bagaimana kita bisa menjaga keamanan dari pasien, bagaimana kita bisa menjaga sehingga kita tidak ada pada malpraktik. Karena apa? Kalau kita melakukan malpraktik, kalau kita melakukan kesalahan pada praktiknya, tentu saja pasti akan mencederai profesi kita. Seperti contoh kasusnya, ini masuk pada ada pada media elektronik itu disebutkan 7 kasus terapi tradisional ini yang berbahaya. Nah, salah satunya itu ialah terapi akupuntur. Nah, tentunya ini juga mencederai profesi kita. Kok sampai bisa-bisanya akupuntur dimasukkan dalam hal-hal yang berbahaya. Nah, tentunya pasti semua juga pasti semua apa namanya praktik tenaga kesehatan pasti semua itu juga akan berbahaya jika dilakukan tidak sesuai dengan SOP. Nah, kalau dilakukan dengan sesuai dengan SOP ya tentu saja pasti tidak berbahaya. Nah, akhirnya pada saat ini keluar, kita dari HAPI langsung melakukan somasi pada media elektronik tersebut dan ada permintaan maaf juga akhirnya. Ada apa namanya ada penulisan juga pada waktu itu di media elektronik tersebut. Ada klarifikasi seperti itu. Bahwa yang memang kalau yang dilakukan oleh yang tidak sesuai dengan SOP pasti akan menyebabkan malpraktik. Next. Nah, salah satunya seperti ini. Dalam hal ini kalau kita melakukan penusukan akupuntur pada tentunya pasti harus ada disinfeksi. Nah, kalau disinfeksinya saja tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan, ya pasti itu berbahaya, ya pasti itu malpraktik. Nah, ini pasti menyalahi aturan. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Nah, mungkin teman-teman anggota juga pasti
ketika dulu pada masa perkuliahan juga pasti sudah diajarkan bagaimana disinfeksi yang sesuai seperti itu. Next. Nah, ini juga ada aturan juga sebagai tenaga kesehatan yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan praktik. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Pasal 47, di mana tujuannya itu supaya masyarakat awam itu tahu bahwa di sini praktiknya itu apa sih, apakah perawat, apakah bidan, atau dalam hal ini ialah kita sebagai akupuntur terapis. Nah, oleh karena itu kita dari DPP akan membuat surat edaran di mana Waalaikumsalam. Masuk deh. Kena. di mana isinya yaitu kita sesuaikan dengan beberapa peraturan yang berlaku, kemudian kita modifikasi. Yang pertama yaitu papan nama itu diletakkan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat. Nah, kemudian papan nama ini berukuran panjang 90 cm kali lebarnya 60 cm, posisi horizontal, warna dasarnya putih, warna tulisan hitam, ditulis dengan huruf Latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, tulisan pada papan nama itu paling sedikit memuat. Yang pertama yaitu pada sebelah kiri ada logo organisasi profesi HAPI, kemudian pada bagian tengah itu ada tulisan praktik mandiri akupuntur terapis, kemudian ada nama akupuntur terapis beserta dengan gelarnya, kemudian ada nomor surat izin praktik dan nomor STR-nya. Ini juga merupakan suatu evaluasi supaya masyarakat juga tahu, oh yang berpraktik di sini ternyata benar-benar tenaga kesehatan yang sudah tersertifikasi, yang sudah memenuhi sertifikasi sehingga akhirnya klien atau pasien itu juga merasa aman. Kemudian pada papan nama bagian bawah itu ada jadwal praktiknya. Ini menyesuaikan supaya jika ada yang ke sana itu tidak salah. Jadi itu kan tahu kapan harus datang ke tempat praktik teman-teman. Jadi paling tidak harus ada tiga ini. Ini sesuai dengan aturan perundang-undangan. Next. Nah, contohnya seperti ini. Jadi sebelah kiri atas itu ada logo HAPI agar organisasi profesi yang menaungi ialah HAPI, karena nanti kalau memang ada yang ngaku-ngaku, ada yang berpraktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan juga ada pidananya juga. Ini juga menandakan bahwa teman-teman yang praktik ini merupakan anggota dari HAPI. Kemudian ada praktik mandiri akupuntur terapis ini menandakan bahwa teman-teman ini merupakan suatu akupuntur terapis. Namanya itu siapa, kemudian nomor ST dan SIP-nya ini ialah bukti tertulis dari pemerintah. Next. Nah, ini ialah aturan-aturan yang terkait dengan akupuntur. Dari tahun 96 sudah ada bahwa pemanfaatan akupuntur di sarana pelayanan kesehatan. Kemudian di 2003 itu memang sudah ada bahwa kita masuk ke ranah kesehatan fisik. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 kita juga disebutkan bahwa akupuntur itu masuk dalam ranah kesehatan fisik tadi yang saya katakan di depan. Kemudian ada PMK Nomor 34 tahun 2018 tentang izin dan penyelenggaraan praktik akupuntur terapis. Ini yang harus kita sosialisasikan ke ke dinas kesehatan daerah, baik provinsi maupun kecamatan, maupun pada pembina pengeluaran perizinan, itu juga harus kita sosialisasikan. Kemudian yang terakhir itu ada standar profesi akupuntur terapis pada tahun 2021. Ini aturan terkait dengan akupuntur. Next. Nah, ini aturan dari Undang-Undang Nomor 36 bahwa harus ada standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur. Next.
Nah ini standar profesi ini sudah ditetapkan. Itu apa? Kemudian untuk standar kompetensi kerja ini yang sedang kita susun. Kita sudah difasilitasi untuk penyusunannya pada beberapa bulan yang lalu. Nah untuk standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional ini biasanya jadi satu. Ini juga sedang kita upayakan, kita ajukan karena dua standar ini juga nanti yang akan menjadi landasan untuk teman-teman yang nantinya akan menjadi ASN, menjadi pegawai negeri. Itu juga harus ada SOP-nya yang sesuai, yang sudah ditetapkan oleh Menteri. Ini juga yang nanti akan kita susun. Termasuk juga kita sedang menyusun standar kompetensi kerja yang nantinya juga merupakan suatu rumusan atau kemampuan kerja ini yang menjadi aspek pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pelaksanaan tugas. Ini juga salah satu dari syarat nanti teman-teman bisa masuk menjadi ASN, termasuk nanti acuan untuk jabatan fungsional dan SKK. Jadi nanti ada teman-teman yang kerja di rumah sakit, bagaimana bisa naik pangkat, bagaimana bisa mungkin gajinya itu bisa naik, salah satunya juga nanti dari standar kompetensi kerja ini. Next. Nah ini gambar yang di atas ini ketika kita menjadi peserta BIMTEK, bimbingan teknis untuk promosi dan verifikator. Kemudian yang bawah ini ialah penyerahan sebuah profesi dengan beberapa organisasi profesi lain bersama dengan MTKI dan KTKI. Ini tentu saja bahwa menunjukkan eksistensi bahwa HAPI di level pusat, di level Kemenkes juga sudah diakui. Next. Ya, itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasan yang begitu panjang dan lebar mungkin ya, Pak. Untuk selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Pertanyaan kita batasi seputar organisasi profesi ya. Mungkin ada rekan-rekan yang akan bertanya. Berikan present dulu. Jadi kita pilih untuk langsung memberikan pertanyaannya. Silakan teman-teman. Present di kolom chat. Ini ada pertanyaan langsung aja diberikan langsung open mic ya dari Bapak Stefanus Aditya. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dari Kemenkes Surakarta mau bertanya, Pak. Ya, silakan Pak. Dijelaskan untuk mendirikan DPC itu minimal 3 orang. Nah, sedangkan kalau saya mau bertanya untuk mendirikan DPC itu boleh nggak menggabungkan 2 daerah, contohnya Kota Maju dan Kabupaten. Soalnya kalau di daerah saya untuk kabupaten kan juga jangkauannya ya terlalu besar dan orangnya juga lumayan banyak sebenarnya.
bisa nggak untuk mendirikan itu digabung untuk 2 daerah? Terima kasih. Baik Pak. Intinya menggabungkan 2 daerah ya, Tamadya sama kabupaten ya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi intinya untuk membentuk suatu DPC atau DPD itu minimal harus ada 3 orang. Yang pertama, ya kan. Jika belum ada DPC, itu harus ada DPD-nya dulu. Jadi nggak boleh DPC-nya terbentuk, kemudian nggak ada DPD-nya. Nah, tentu tidak boleh. Tentu pastinya harus ada DPD-nya dulu, baru DPC-nya. Contoh nih ya, Bapak ada di daerah Papua, mungkin yang saat ini belum ada. Nah, Bapak mau membentuk DPD Jayapura atau Timika, DPC Timika. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi harus membentuk DPD Papua dulu. Nah, yang isinya itu boleh dari teman-teman yang semua berada di wilayah Papua. Jadi boleh yang dari Timika, boleh yang dari provinsi yang kabupaten atau ada di sekitar dari Papua, itu boleh. Itu tinggal nanti Bapak rumuskan dulu, Bapak tuliskan dulu aja siapa nama-nama anggotanya siapa. Kemudian kalau memang sudah ditetapkan ketuanya, ya kan, itu bisa atas usulan dari teman-teman yang ada di sana bahwa ketuanya ini, bendaranya ini, sekretarisnya ini, di bawahnya langsung diberikan tanda tangan dari semua anggota yang ada. Nah, tentunya semuanya juga harus ada anggotanya dulu, dan anggotanya juga harus sudah terdaftar sebagai anggota Hakti dulu yang terdekat. Contoh, Bapak ada di daerah Papua, yang terdekat dari Papua mana? Mungkin Bali. Nah, Bapak terdaftar di Bali dulu. Nah, setelah di Bali nanti Bapak bisa mengusulkan ke DPD Bali, nanti DPD Bali akan langsung mengajukan ke pusat. Nah, atau mungkin Bapak bisa langsung email ke DPP kita, nanti dari DPP itu akan menghubungi DPD untuk membicarakan atau menyelaraskan aspirasi dari teman-teman yang ada di daerah. Karena beberapa pertimbangan juga kayak seperti kemarin ada teman di daerah Tanjung Pinang, itu kan masuk di wilayahnya Bengkulu. Nah, tapi ketika diberikan surat rekomendasi dari Bengkulu itu ditolak. Karena apa? Karena provinsinya berbeda. Nah, akhirnya yang mengeluarkan itu dari surat rekomendasi yang mengeluarkan itu dari DPP. Nah, padahal sebetulnya kalau di daerah Riau atau di sekitar Tanjung Pinang itu sebenarnya sudah ada bisa dibentuk DPD sendiri. Nah, itu padahal itu kan bisa mempunyai kekuatan yang penuh. Mungkin seperti itu, Bapak. Iya, gitu Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari ini, selamat pagi untuk tempat praktek, apakah bisa untuk ditempatkan praktek bersama? Dari Minarti ya. Ya. Mungkin bisa menyampaikan langsung Pak. Bentar Pak. Bagaimana ini maksud dari pertanyaannya? Silakan Ibu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi semuanya. Untuk tempat praktek, tempat praktek itu peraturannya tempat praktek mandiri sendiri atau boleh praktek bersama. Misalkan seperti tempat saya itu kan ada klinik ada klinik kecantikannya, kemudian yang di atas juga ada praktek dokternya. Nah, apakah di situ masih bisa di tempat untuk mengajukan izinnya? Ya, gimana Pak? Silakan Bapak Ardian. Terima kasih Bu Minarti. Jadi tentunya
kalau kita bilang secara Faskes ya kan, kita ada di apa namanya peraturan tentang fasilitas pelayanan kesehatan, itu memang tidak disebutkan yang namanya praktik bersama. Yang ada itu hanya praktik mandiri, klinik, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya praktik bersama itu kalau selama ini yang pernah saya ikuti, ini ya memang bagaimana supaya teman-teman, supaya apa namanya tenaga kesehatan itu yang memang di praktik satu tempat itu bisa praktik bersama-sama. Tapi sebetulnya itu bilangnya ya praktik mandiri. Makanya akhirnya kenapa kok harus ada memasang dua papan nama, di mana dua papan nama itu harus berbeda namanya. Itu menandakan bahwa di sana terdapat praktik mandiri itu yang dilakukan oleh beberapa orang. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kita bilang klinik, ya kan, ada dokter, minimal ada 2 dokter, ya kan, itu kan dianggap sebagai klinik. Nah, sebetulnya perizinannya itu sudah bukan praktek mandiri, tetapi itu dia sudah menjadi bagian dari klinik tersebut. Jadi hanya melampirkan apa namanya papan namanya itu biasanya hanya dilampirkan pada pintu masuknya saja, bahwa di mana di dalamnya itu sudah ada tenaga kesehatan tenaga kesehatan akupuntur atau tenaga kesehatan lain yang ada di berpraktik di sana. Tetapi izinnya itu sudah masuk ke kliniknya itu. Seperti itu. Tapi ada beberapa juga yang tetap harus di daerah tetap harus mencantumkan bahwa walaupun ada nama kliniknya, tetapi harus tetap ada nama papan prakteknya harus tetap ada, itu juga sudah ada. Jadi memang tiap daerah ini berbeda-beda ya. Kalau Bu Minarti di daerah mana ini? Jakarta atau di mana? Saya di Surabaya, Pak. Oh ya, kalau di Surabaya, biasanya kalau di kota-kota besar kayak Surabaya, Jakarta, memang agak-agak ketat ya. Tetapi izinnya itu kalau yang saya tahu di Surabaya itu, karena saya sempat jadi DPD, itu yang setahu saya sudah masuk ke dalam kliniknya itu, Bu. Jadi nggak ada masalah sih, Bu. Maksudnya perizinannya itu sudah masuk di kliniknya itu, di atas nama klinik. Itu ada banyak beberapa teman-teman yang praktik di tempatnya dokter itu juga masuknya sudah di sana, di izin kliniknya itu. Nanti bisa menghubungi Mas Toto itu, Bu. Mas Toto Seputro itu sering koordinasi dengan bagian perizinannya itu, jadi paham sekali itu Mas Toto itu. Begitu Bu Minarti. Baik, Pak. Ya, itu Bu Cendrawati. Mungkin mau nambah itu Bu Cendrawati. Iya. Selamat pagi, Pak. Ya. Kalau Bu Min itu kan di Surabaya, saya di Sidoarjo. Bu Min bergabung dengan klinik kecantikan. Kalau saya tidak klinik kecantikan, tapi saya salon kecantikan. Ini bagaimana, Pak? Tentunya itu pasti berbeda kalau klinik dengan salon. Kalau klinik kan sudah ada penanggung jawabnya 2 dokter. Nah, tapi kalau salon kecantikan pastinya ya itu namanya nanti jadi praktek mandiri. Jadi papan namanya tetap praktek mandiri akupuntur terapis. Walaupun di dalamnya ada salon kecantikan seperti itu. Jadi sendiri-sendiri ya, Pak ya? Jadi berdiri sendiri itu nantinya. Siap, terima kasih. Itu. Berarti masih bisa menempati alamat yang sama begitu Pak ya, alamat yang sama dengan salonnya. Bisa Bu, selama mengikuti, maksudnya ketika vitasi itu apa yang ada di dalam persyaratan itu semuanya masuk, itu bisa. Baik Pak, soalnya yang lalu saya kan izin saya juga sudah termasuk di salon atau klinik saya itu, kemudian peraturan yang baru harus tidak boleh campur-campur, harus sendiri, praktek akupuntur harus sendiri tanpa ada embel-embel, ada salon, ada praktek dokter bersama seperti itu. Nah itu biasanya memang dari apa namanya peraturan daerahnya memang berbeda-beda Bu. Makanya hari Rabu sampai hari Jumat ini kita ada rapat dari HK tanggal 2. Kemungkinan ya kita ada rapat itu
membahas terkait dengan praktik mandiri. Jadi seluruh tenaga kesehatan ini kita sudah ada undangannya. Coba nanti saya sampaikan pertanyaan Ibu itu ke forum tersebut. Jadi supaya nantinya bisa menjadi acuan bersama apakah itu nantinya bisa atau tidaknya. Karena memang setiap daerah brandnya beda-beda. Tapi setahu saya kemarin itu bisa kalau yang di Surabaya itu. Kalau yang di klinik ya. Ya. Karena kan tempatnya juga berbeda gitu loh Pak. Klinik saya atau bisa dikatakan salon itu yang di bawah. Lalu praktek dokter dan akupuntur itu di atas, lantai 2. Kalau yang di Jakarta, itu yang kemarin saya baru masuk, baru tahu informasinya, itu harus dibedakan ruangannya. Jadi kalau ada yang praktik 2 tenaga kesehatan yang praktik bersama, itu ruangannya itu harus berbeda. Jadi, ya, tempat saya sudah berbeda Pak, sudah berbeda. Ya. Itu seperti itu harusnya bisa. Pertanyaannya mah padha karo aku lho. Aku hatra karo nakestrat. Tapi tak dhewe-dhewe nih. Nakestrate ning nggone mburi omah. Nah, hatrane ning nggone gedung SHM. Monggo, nggih. Wis gak isih teko, wis padha ae, Jan. Iya, sama ya Bu ya. Ini mungkin Bu, masing-masing daerah punya kebijakan yang berbeda-beda kemungkinan dari penataan tersebut. Tapi intinya semua ada persyaratan yang mungkin tentu bisa kita penuhi. Nah, baik Pak. Mungkin ini untuk pertanyaan selanjutnya. Banyak sekali pertanyaannya. Tapi kalau memang nanti tidak bisa tersampaikan semua pertanyaannya, bisa nanti setelah gabung jadi anggota, bisa kita teruskan pertanyaan itu di forum DPC atau DPD masing-masing ya. Nah, baik, untuk pertanyaan yang ketiga, saya pilih saja ya. Dari Bapak Raymond Chandrawinata. Ini menarik sepertinya. Monggo Pak Raymond Chandrawinata bisa memberikan pertanyaannya. Ya, selamat siang Pak Ardian dan Pak Bayu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Raymond. Siang. Ya, terima kasih waktunya. Saya punya pertanyaan yang praktis sebenarnya sih. Karena saya concern banyak teman-teman akupunkturis teman saya yang belum berijazah ya. Dia enggak mau sekolah atau dia belum berkenan untuk bersekolah. Jadi untuk mendapatkan izin dari Hakti, dari Dinkes, mereka tetap menggunakan STPT. Dan saya juga lihat banyak sekali masih melakukan pelatihan-pelatihan gitu ya untuk akupunktur, bahkan dalam 2 minggu dapat ijazah. Dan saya masih tahu di beberapa Dinkes itu masih diberikan izin praktek berupa STPT atau yang lain. Apakah ada langkah dari DPP Hakti untuk mensosialisasikan lagi Permenkes tentang nakes akupunktur terapis ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Raymond. Nah, tentunya memang yang kita tahu bahwa akupuntur ada di Indonesia ini kan sudah jauh ada, termasuk juga pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, itu yang masih ada di bawahnya Kemendikbud. Ya kan? Nah, tentunya ini juga langkah dari Hakti juga. Yang pertama yaitu untuk menselaraskan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Kementerian Kesehatan dengan yang berada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, memang kita sudah berupaya sejak jauh-jauh hari juga kita sudah mengupayakan untuk itu. Bahkan memang acuannya itu juga sebetulnya masih peraturannya itu karena masih timpang, dalam artian dari Kemendikbud membolehkan, dari Kementerian Kesehatan itu ada yang tidak memperbolehkan. Nah, ini yang harus kita cari jalan tengahnya. Memang kita sudah pernah bersurat kepada Kemendikbud dan juga Kemenkes untuk hal itu, tetapi memang masih belum ada respon. Nah, tentunya ini juga tantangan kita juga nanti ke depannya, bagaimana kita bisa mengupayakan supaya jika memang
nanti ada kursus-kursus atau pendidikan-pendidikan itu memang diupayakan hanya untuk tenaga kesehatan, bukan orang awam. Jadi bukan kita menutup, tapi kita hanya membatasi supaya nantinya itu yang bisa melakukan atau bisa mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut itu ialah orang sebagai tenaga kesehatan, karena tentunya ketika untuk melakukan praktik itu kan harus tenaga kesehatan. Tentunya kita juga harus nanti membuat kerjasama dengan teman-teman yang sudah mempunyai lembaga kursus pendidikan. Itu bagaimana kita nanti juga akan kita undang, kita akan satukan visi misi supaya tidak lagi mengeluarkan sertifikat-sertifikat yang memang bisa membuat orang awam itu untuk melakukan praktik. Tapi tetap kita harus mengarahkan supaya yang sudah ada itu untuk supaya sekolah lagi, paling tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Ini juga sedang kita upayakan. Nah, memang untuk menyelaraskan ini juga tidak mudah ya. Kita juga butuh banyak dukungan dari banyak pihak juga, termasuk mungkin di sini ada praktisi senior yang memang sudah praktik akupuntur lama, juga saya mohon bantuannya juga untuk supaya nanti memberitahu ke teman-teman yang lain supaya yaitu mengikuti jalur yang sesuai, gitu. Karena jika tadi kita lihat dari slide saya tadi juga ada ketentuan bahwa memang ada unsur pidananya, termasuk juga tadi yang disampaikan oleh Pak Raymond bahwa masih banyak dinas kesehatan yang masih belum tahu dan menerbitkan surat STPT. Nah, sebetulnya saya rasa dari dinas kesehatan itu sudah tahu kalau memang mereka mengeluarkannya itu praktik kesehatan tradisional, tapi mereka banyak yang tidak tahu bahwa di dalam kompetensinya itu ialah kompetensi akupuntur. Tentunya kalau kompetensinya itu akupuntur, tentu saya rasa sudah tidak boleh. Karena apa? Karena sudah ada peraturannya bahwa di Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional pun juga sudah bersinergi dengan Kementerian dinas kesehatan di kabupaten, kota maupun provinsi itu memang tidak boleh yang namanya tenaga penyehat tradisional itu melakukan tindakan yang invasif. Itu saya tahu banyak sosialisasinya yang ke arah sana. Jadi ya saya rasa memang dari hati juga harus mensosialisasikan, tetapi kalau memangnya dari ranahnya tradisional, kelihatannya kita memang tidak bisa masuk ke ranah sana, tapi kita bisa bersurat, kita DPC, DPD itu bisa bersurat, bisa beropini, bisa menyampaikan pendapat kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut. Mungkin seperti itu Pak Raymond. Jadi nanti dari kita akan bahas di ranah DPC, DPD supaya teman-teman juga selalu berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Seperti itu Pak Raymond. Ya, terima kasih Pak penjelasannya Pak Dian. Ranah DPC dan DPD ya, kalau untuk pertanyaan-pertanyaan ini banyak sekali di teknisnya. Jadi mungkin kita seleksi aja ya. Nanti kalau rekan-rekan semua sudah masuk jadi anggota, pertanyaan-pertanyaan teknis ini mohon untuk diberikan di forum-forum DPC, DPD. Jadi kalau nanti dijelaskan panjang lebar di sini, waktu yang kita berikan tentu tidak akan mencukupi. Mohon maaf sebelumnya.
kita kasih pertanyaan yang terakhir saja ya. Mengingat waktu yang terbatas ini. Tentang ini dari Ibu Yuliawati Kusumaningrum. Nggih. Iya, Bu. Matur nuwun Pak Bayu. Iya. Mohon izin Pak Ketua, Pak Ardian ya. Itu salam kenal. Ini pertama kali kita jumpa. Kebetulan kami profesinya saya Dokter Iwan dan ada satu lagi dokter. Untuk angkatan kami ada 3 orang. Begitu pula di bawah kami, khususnya di TSK mungkin ada lebih dari kurang lebih 10 orang dan termasuk beberapa spesialis dan subspesialis yang mengambil diploma D3 akupuntur ini. Termasuk tenaga medis seperti bidan, kemudian ada beberapa tenaga medis lain ya mungkin yang tidak saya. Dengan keanggotaan oleh HT ini, bagaimana apakah kami dapat diperkenankan? Kemudian yang kedua adalah saya sedikit membaca selebaran yang mengenai ketika kita masuk ke dalam anggota HT, maka kita harus memilih seperti surat bermaterai, kemudian meninggalkan organisasi yang ada gitu. Mohon klarifikasinya Pak Ketua. Kemudian yang kedua, seandainya kita diizinkan sebagai profesi tenaga medis yang berhubung kepada HT, sejauh mana advokasi yang akan diberikan oleh pihak HT kepada kita, khususnya seperti apa rencana programnya. Mungkin katakanlah batasan dari tenaga medis hanya tidak sampai STR misalnya, tidak sampai izin praktek misalnya. Karena cukup berbangga sekali ketika melihat sejarah berdirinya HT ini, begitu banyak juga ada Prof. Kusnadi, Dr. Eko, spesialis anestesi anak ya, Dr. Agus, dan sebagainya dalam haknya. Ini tidak hanya sebuah profesi akupunturis saja, tapi tenaga medis pun masuk ke dalam pendirian HT ini, di mana juga saya lihat visi misinya cukup baik ya. Salah satunya adaptif dengan perkembangan zaman dan menjadikan akupunturis terapi yang profesional dan tangguh dan berdaya saing tinggi, khususnya kita tahu bahwa tenaga asing pun sekarang bisa saja masuk ke Indonesia, gitu ya. Mungkin demikian, Pak Ketua. Terima kasih. Ini sebagai pertanyaan penutup di sesi pertama ini ya. Silakan, Bapak. Jadi pertanyaan pertama apa Bu? Tadi sempat kelewat Bu Yuliawati. Oke. Pertanyaan pertama adalah profesi kami adalah sebagai tenaga medis, khususnya dokter. Mungkin juga di angkatan kami ada yang bidan. Dan di bawah kami pun adik kelas banyak yang berprofesi sebagai tenaga dokter, khususnya spesialis pun ada. Apakah kami dapat bergabung sebagai anggota HT? Kemudian yang kedua, bagaimana advokasi HT itu terhadap tenaga medis khususnya yang tidak murni sebagai seorang akupunturis, dan memang kami memang lulusan dari diploma 3 akupuntur gitu. Seperti itu Pak Ketua secara singkatnya ya. Terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali Bu. Ya, karena memang ini ya melihat dari perkembangan akupuntur ini kan memang kita sudah masuk ke dalam tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan tersendiri. Kalau memang dulu kalau dulu belum ada tenaga kesehatannya, itu mungkin banyaknya dari perawat, bidan atau tenaga kesehatan lain itu yang mempelajari akupuntur karena ini dianggap sebagai tradisional, mungkin dianggap keilmuannya lain, sehingga kalau di waktu di keperawatan itu juga ada yang namanya komplementer, jadi praktik keperawatan komplementer. Ini saya sempat diskusi dengan ketua DPD sama sekretaris DPD PPNI Jawa Timur. Waktu saya jadi ketua DPD itu saya juga sempat koordinasikan terkait dengan hal itu. Nah, tapi memang berbeda setelah ini ditetapkan sebagai tenaga kesehatan, ada organisasi profesi yang menghimpun, otomatis semua sudah akan berpindah. Tentunya dari yang sebelumnya boleh melakukan menjadi tidak boleh. Nah, kalau ditanya apakah tenaga medis yang lain itu bisa menjadi anggota HT, tentunya jawaban saya, selama mengikuti perkuliahan atau mempunyai ijazah minimal diploma 3 bidang akupuntur, itu bisa. Jawaban saya bisa. Tetapi apakah
bisa untuk mengikuti 2 organisasi profesi, ya kan? Ini jawaban saya kembali ke organisasi profesi masing-masing. Contoh, kemarin itu ada yang dari bidan, ya kan? Ingin membuat STR dari Hakti, STR akupuntur, ya kan? Kemudian saya sampaikan kepada tim verifikator. Tim verifikator dari Hakti yang ada di KTKI itu menyampaikan kepada tim verifikator dari IBI, bidan. Nah, akhirnya dari bidan itu bilang bahwa yang bersangkutan harus keluar dulu dari organisasi profesi IBI, baru boleh. Nah, otomatis hal itu sudah menjadi ketentuan atau ketetapan dari OP seperti itu. Nah, kalau memang dari IBI menetapkan persyaratan seperti itu, ya berarti yang bersangkutan harus keluar dari organisasi profesi sebelumnya, yaitu membuat surat pernyataan tadi itu, kemudian baru bergabung dengan Hakti untuk mendapatkan STR. Nah, seperti itu. Nah, tentu kalau di Hakti bagaimana? Apakah boleh boleh mempunyai dua organisasi profesi? Nah, ya sebaiknya kalau kita mengikuti aturan itu kan memang satu kompetensi itu harus ada satu organisasi profesi, tidak boleh 2. Nah, jadi ya kalau memang sudah ada profesi tenaga kesehatan lain ya harus memilih. Memang karena apa? Aturan di STR-nya pun sekarang kita kalau untuk praktik, ya kan, kita praktik itu kan butuh STR. Sedangkan STR itu cuma hanya 1. Jadi tidak boleh ada double STR. Jadi kalau sudah punya STR perawat, ya kan dia mengajukan STR akupuntur, tentunya nggak bisa keluar karena apa? Di sistemnya KTKI itu sudah diblok, sudah ditutup. Jadi ketika kita dengan nama ini, KTP-nya ini, itu kan sistemnya semua sekarang sudah terintegrasi semua. Jadi ketahuan, oh yang ST-nya double ini. Nah itu sudah nggak boleh. Nah jadi ya harus memilih satu organisasi. Gitu. Kalau memang dia mau praktiknya akupuntur, ya sudah gabung saja dengan akupuntur. Kalau memang masih mau berpraktik sebagai perawat, ya sudah, atau bidan, ya sudah silakan berpraktik sebagai perawat atau bidan. Atau yang kemarin sempat telepon saya itu ada perawat anestesi juga. Nah itu saya ketemu sama ketua umumnya langsung. Pada waktu saya di Jakarta itu saya ditelepon, saya ketemu sama Bu Dorce Tanjung. Saya tanya, Bu Dorce gimana kalau seperti ini? Ya kalau menurut arahan dari ketua umumnya ya harus memilih, memang harus memilih salah satu organisasi profesi. Salah satunya apa? Ya membuat surat pernyataan. Seperti itu. Oke, Pak Ketua, boleh saya coba klarifikasi kembali apa yang didapat oleh Pak? Ya, silakan. Ya, medis khususnya kami ya, yang mewakili di sini ada Dr. Iwan sebagai dokter spesialis jiwa, kemudian saya sebagai spesialis kedokteran keluarga, kami punya organisasi tersendiri. Tapi kami berandai-andai untuk menjadi seorang anggota Hakti, sampai di situ saja apakah diizinkan? Sebetulnya tidak ada, sebenarnya gini Bu, kembalinya kan kepada STR. Apakah saat ini Ibu punya STR ID? STR ID jelas ada. Kami profesinya STR-nya masuk ke program spesialisasi kami masing-masing. Nah, kalau Ibu mau masuk untuk berpraktik sebagai akupuntur, tentunya kalau Ibu sudah mempunyai STR ID, Ibu tidak akan bisa mempunyai STR dari akupuntur terapis. Nah, apakah Ibu ada masalah untuk itu? Tidak. Jadi kalau selama ini yang kami jalankan, karena kebetulan akupunturis ini kan sudah kami lakukan sejak beberapa tahun terakhir dan kami menggunakan izin praktek kami sebagai seorang dokter pun tidak dipermasalahkan. Karena kalau untuk di Jakarta sendiri kan sistemnya satu pintu dan semua sudah tertata sedemikian rupa, secara legal pun kami diizinkan. Yang menjadi pertanyaan terbesar dari kami adalah sebagai seorang medis ini, apakah kami boleh menjadi anggota Hakti, itu saja. Tidak terlepas dari kami tidak akan melanjutkan ke STR karena memang kita mengetahui bahwa STR memang hanya satu pintu saja sesuai dengan profesi masing-masing, kecuali ya mungkin ada di beberapa teman-teman sejauh kami kemudian melepaskan baju dokternya, melepaskan baju bidannya, melepaskan baju apotekernya dan sebagainya, entahlah ya bagaimana sehingga beralih ke STR-nya akupunturis ini.
Tapi kalau kami masih menggunakan baju medis kami, apakah kami boleh masuk sebagai anggota HAKTI tanpa harus melepaskan organisasi kami yang lain, seperti selebaran yang saya peroleh dari beberapa waktu lalu gitu, Pak Ardian. Oh, gitu ya. Ya, terima kasih ya Ibu masukannya. Tentunya sebetulnya dari HAKTI itu juga bisa menetapkan beberapa keanggotaan. Jadi kita punya anggota biasa, kita punya anggota luar biasa, kita punya anggota kehormatan di mana semua sudah diatur di ADART. Sebetulnya tidak ada masalah dengan hal itu. Tinggal nanti berarti ada beberapa yang mungkin tidak bisa masuk menjadi anggota biasa, tapi bisa masuknya di anggota yang luar biasa atau di anggota kehormatan, di mana nanti tidak perlu mencukupi 25 SKP, tetapi cukup di sana hanya sebagai anggota saja. Seperti itu. Biasanya hanya mempunyai hak untuk bicara, tetapi tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, seperti itu. Oke, ya artinya selain ini kan akan masuk sebuah tahapan berikutnya buat kami untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota HAKTI. Demikian Pak Ketua. Artinya kami bisa melangkah ke arah sana ya. Karena kalau saya pribadi, mungkin juga Dr. Iwan sangat menikmati sekali dengan dunia akupunturis khususnya di Indonesia. Dan yang seperti kita ketahui bahwa satu-satunya organisasi yang sekarang ini memang katakanlah dilegalkan ya hanya HAKTI. Jadi kenapa kami tidak ingin masuk ke dalam dunia HAKTI ini gitu loh, walaupun hanya sebatas sebagai anggota yang tidak melanjutkan ke STR dan SIP seperti itu Pak Ketua. Jadi sakit nggih? Kalau gitu kita lanjut. Saya lanjutkan kalau begitu. Ya, Bu. Nggih. Jadi matur nuwun sangat nggih. Kembali lagi tadi tidak ada masalah karena memang dari sebelum-sebelumnya kita juga berdiri tidak hanya memang murni dari praktisi akupuntur saja. Kita memang ada beberapa dulu juga tadi disebutkan ada Profesor Dr. Kusuma Saputra yang sekarang jadi Dewan Pembina itu juga sebagai anggota kehormatan bukan sebagai anggota biasa. Seperti itu. Nah nanti akan nanti jika sudah tergabung menjadi anggota HAKTI itu bisa nanti membuat ya silakan menghubungi DPD atau DPC-nya untuk disampaikan kepada DPP supaya nanti akan kita buatkan nama-nama siapa saja yang memang dari anggota yang memang bisa menjadi anggota luar biasa atau anggota kehormatan seperti itu. Jadi dokter, tapi kembali lagi untuk STR tetap hanya satu yaitu ya. Betul sekali, sesuai dengan acuan yang berlaku. Oke, matur nuwun ya Pak Ardian sudah diterima kami. Terima kasih banyak. Pertama, yang kedua, yang ketiga dengan advokasi tentang tenaga medis tadi itu ya tentunya pasti akan ada SOP ya Bu ya. Ini SOP ini yang tadi saya bilang sedang kita ajukan yang semoga di tahun 2022 ini bisa difasilitasi dan bisa segera disahkan. Tentunya pasti untuk SOP ini juga nggak akan kita tiba-tiba membuat kemudian disetujui, tidak, pasti juga akan melibatkan beberapa organisasi profesi yang ada di dalamnya, termasuk kalau di ID itu juga pasti akan masuk dan beberapa organisasi profesi lainnya. Pasti akan ada nanti sumbangsi sarannya. Seperti itu mungkin. Oke, sudah sangat cukup. Terima kasih banyak Pak Ketua. Terima kasih banyak Pak Bayu atas waktunya dan kesempatannya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya. Baik. Untuk sesi yang pertama saya tutup. Semoga jawaban-jawaban yang diberikan dapat memberikan pencerahan untuk sementara waktu. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, nanti kita diskusikan di forum DPC dan DPD. Baik, terima kasih Bapak Ardian, waktu dan tempatnya. Untuk sesi pertama saya tutup. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Terima kasih.